السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca kisah tentang ijla' Bani Nadir, pengusiran suku Bani Nadir, yaitu salah satu dari suku-suku Yahudi. Ketika mereka berencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin menimpakan batu kepada beliau alaihi wasallam ketika beliau berada di kampung mereka. Maka Allah beritahu Rasulnya alaihi wasallam, maka Allah SAW segera kembali ke Madinah dan kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat menuju Bani Nadir untuk memerangi mereka. Ketika Bani Nadir mendengar kedatangan kaum muslimin, mereka tahassanu, yakni berlindung di benteng, di hisnin hasin yang mereka bikin. Dan biasa orang-orang Yahudi memang pengecut, penakut sejak dulunya. Sehingga Allah katakan bahwa mereka la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kata Allah, mereka la yuqatilunakum, tidak memerangi kalian illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian kecuali di balik benteng-benteng, di balik tembok-tembok. Itu keadaan mereka. Ba'suhum bainahum syadid, bahkan kejelekan di tengah-tengah mereka sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka itu bersatu, ternyata hati mereka, kata Allah, bertentangan satu sama lain. Hati mereka dalam keadaan syatta, berjauhan. Jadi kelihatannya mereka bergabung bersatu, kompak, padahal sesama mereka sendiri, ba'suhum bainahum syadid, pertikaian di tengah mereka sangat dahsyat. Ini Yahud. Kalau kita membacanya gambaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Yahudi, Bani Israel adalah orang-orang yang dalam keadaan lemah, takut. Dan mereka dalam keadaan saling bertikai sesama mereka. Tetapi kalau kita mendengarnya dari berita-berita, koran-koran, media cetak, media elektronik, apalagi media internet, maka sepertinya Yahudi itu hebat, kuat. Nah, solid persatuannya. Itu konon katanya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah.
Kamu lihat dohirnya begitu. Padahal qulubuhum syatta. Hati-hati mereka sangat berjauhan. Sangat bertentangan di antara mereka. Baik. Kita lanjutkan. Bahwa ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka. Mereka sudah berlindung di balik-balik benteng. Sampai kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebang pohon-pohon korma mereka. Yang ada di sekitar benteng mereka. Tebang semuanya. Bakar, kata Nabi. Sehingga salah seorang mereka berkata, Ya Muhammad, qad kunta tanha 'anil fasadi wa ta'min 'ala man sana'ah, fama balu qat'in nakhili wa tahriqiha. Wahai Muhammad, engkau katanya melarang kerusakan dan tu'ibuhu, dan menganggap aib siapa yang melakukan kerusakan. Tapi engkau sendiri merusak, memotong pohon-pohon korma, membakarnya. Bagaimana itu? Ini kata Yahudi, syubhat mereka. Dan akan dibantah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Bahwa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa bi'idznillah. Bahwa semua yang ditebang oleh Rasulullah SAW ataupun yang dibiarkan berdiri tegak, semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana rahtun min Bani Auf ibn al-Khazraj, minhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wa Wadi'ah, wa Malik ibn Abi Qawqal, wa Suwaid wa Da'is, qad ba'athu ila Bani Nadir. Dan bahwasanya disebutkan sekelompok orang dari suku Bani Auf ibn al-Khazraj, sekelompok dari mereka, seperti Abdullah ibn Ubay bin Salul diantaranya, Wadi'ah, dan Malik ibn Abi Qawqal, dan Suwaid dan Da'is, semuanya adalah para munafiqin. Serombongan dari suku Bani Auf ibn Khazraj, yakni dari kalangan munafiqin, datang menemui Bani Nadir. Pernah datang menemui Bani Nadir. Apa kata mereka? Mereka berkata kepada Yahudi, Bani Nadir, Anisbutu wa tamna'u. Hendaklah kalian tabah, kokoh, jangan mundur. Fa inna lan nuslimakum. Kami enggak akan menyerahkan kalian pada mereka. In qutiltum qatalna ma'akum. Kalau kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Lihat sesumbarnya munafikin kepada Yahudi. Tenang saja kalian, tetap di tempat kalian, jangan mundur, jangan ngalah. Kalau kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Wa in ukhrijtum kharajna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Ini janji para munafiqin. Mawa'id urqub. Mawa'id urqub. Janji kosong. Mawa'id urqub ini adalah pepatah. Ada seorang yang dipanggil dengan urqub, yang hutang uang. Kapan membayar? Nanti kalau korma berbuah. Sudah berbuah, mana bayar hutangmu? Nanti kalau sudah panen. Ketika sudah dipanen, mana bayar hutangnya? Nanti kalau sudah dijual. Tunggu dijual. Setelah dijual, mana hutangmu? Nanti kalau saya sudah tanam lagi. Ketika ditagih lagi, nanti kalau berbuah. Bayar nanti kalau sudah masak. Itu kan berbuah tapi belum masak. Setelah masak, bayar nanti kalau sudah panen. Terus berputar-putar. Ini mawa'id ruqub, janji ruqub. Maka janjinya munafikin kurang lebih seperti itu. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan bersama kalian memerangi mereka. Lihat, walaknya kepada orang-orang kafir Yahudi demikian rupa. Fatarabbasu dzalik. Maka Banu Nadir menunggu janjinya para munafikin. Menunggu-nunggu min nasrihim. Menunggu pertolongan mereka. Falam yaf'alu. Ternyata tidak mereka lakukan janji mereka sama sekali. Diperangi mereka tidak ikut berperang bersama mereka. Diusir Bani Nadir mereka pun tidak ikut bersama Bani Nadir. Wa qadafallahu fi qulubihimur ru'b. Maka Allah pun menimpakan kepada Yahudi ke hati-hati mereka rasa takut.
Wa sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yujallihim. Setelah mereka hatinya sudah ketakutan, maka mereka meminta kepada Rasulullah SAW, lebih baik kami keluar saja dari sini. Minta kepada Nabi an yujallihim wa yakuffa an dimaihim. Jangan sampai kalian memerangi kami, membunuh kami, menumpahkan darah kami. Lebih baik kami pergi saja. Semua apa yang ada buat kalian, kata Yahudi. Kami hanya membawa semampu unta kami. Membawa harta semampu unta kami. Ini permintaan Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata mereka meminta yujallihi mayakuffa an dimaihim, meminta agar jangan dibunuh mereka. Ala anna lahum ma hamalat al-ibl min amwalihim illa al-halqah. Dengan syarat mereka hanya membawa harta semuat apa yang dibawa oleh unta. Illa al-halqah, kecuali al-halqah. Al-halqah itu julukan untuk semua senjata. Kecuali senjata-senjata itu nggak dihitung. Senjata-senjata bawa semua. Karena memang demikian kehidupan mereka, kemana-mana harus bawa senjata. Fa'ala, maka Rasulullah SAW menerima permintaan itu. Silahkan. Kalian keluar semuanya dan bawa semampu unta kalian. Sisanya tinggalkan sebagai ghanimah, sebagai pampasan perang. Fahtamalu min amwalihim mastaqallat bihil ibil. Maka mereka pun membawa semampu unta membawa. Fakana ar-rajul minhum yahdim baitahu an nijafi babih. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menghancurkan rumahnya sendiri karena ingin mengambil kayu kusennya dibawa di atas unta. Mereka berpikir dengan berpikir sederhana, namanya bangun rumah itu kan dari tanah. Tetapi ketika kusen pintu, di atasnya harus ada kayunya. Kalau nggak ada nggak bisa. Kayunya itu diambil. Rumahnya dirubuhin, kayunya diambil dibawa. Dan yang kedua, tidak ridho kalau kaum muslimin mengambil rumah-rumah mereka dalam keadaan utuh. Dirusak sendiri oleh mereka sebelum ditinggalkan. Ini Yahud, na'udzubillah. Qala bahwa rajul minhum, di antara mereka ada yang meruntuhkan rumah mereka sendiri hanya karena mengambil nijaf, kayu yang ada di pintu rumahnya, fayadha'uhu 'ala dhahri ba'irihi, diletakkan di punggung untanya, fayantaliq bihi, kemudian berangkat dengan membawa kayu tersebut. Wa kharaju ila Khaybar, sebagian mereka keluar menuju Khaybar. Khaybar benteng Yahudi juga. Wa minhum man sara ila Syam, sebagian mereka ada yang berangkat ke Syam. Fa kana ashrafuhum man sara minhum ila Khaybar, di antara tokoh-tokoh mereka yang kemudian pergi ke Khaybar adalah Salam ibni Abil Huqaiq dan juga Kinanah ibni Rabi' ibni Abil Huqaiq dan Huyai ibni Akhtab. Falamma nazaluha, ketika mereka singgah atau tinggal di Khaybar, dana lahum ahluha, penduduknya menghormatinya dan menjadikan orang-orang tadi sebagai tokoh mereka. Haddatsani Abdullah ibn Abi Bakar, dikisahkan oleh Abdullah ibn Abi Bakar annahu hudditha annahum istaqallu bin nisa. Disampaikan berita bahwa mereka membawa semuanya dan mereka membawa para wanita, membawa anak-anak, membawa harta, membawa semuanya. Dan kemudian budak-budak perempuan mereka juga dibawa. Khususnya budak-budak penyanyi, budak-budak yang bisa untuk memainkan musik dan sebagainya, dibawa semua oleh mereka. Sehingga bersama mereka ada dufuf, ada genderang-genderang yang mereka tabuh, wal mazamiru, seruling-seruling yang mereka tiup, wal qiyan, budak-budak penyanyi, ya'zifna khalfahum, mereka berdendang menyanyi dengan musik ketika diusir tadi, menggambarkan bahwa mereka gembira, pergi, nggak ada apa-apanya, diusir juga nggak apa-apa. Seakan-akan begitu. Wa inna fihim la Ummu Amr. Di antara budak-budak perempuan tadi ada Ummu Amr. Ummu Amr itu adalah budak miliknya Urwah ibn Ward tadinya, Al-Absi, yang kemudian dijual kepada Yahudi. Dan dijualnya adalah dengan terpaksa dalam keadaan tidak ridho.
Bizahain wa fakhrin. Mereka berangkat dengan kesombongan, dengan kebanggaan. Maru iya misluhu min hayyin minan nas. Tidak pernah dilihat yang seperti itu dari manusia di zaman mereka. Ini kayak kampanye atau kayak demonstrasi, ya. Sambil hura-hura, sambil nyanyi-nyanyi mereka keluar. Wa khalul amwala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan sisanya yang mereka tidak bisa bawa, mereka biarkan, dan itulah memang pampasan perang, atau itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa kalian membawa apa yang hanya mampu dibawa oleh unta kalian, sisanya itu sebagai pampasan perang. Ini kebaikan dari Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan kebaikan? Karena yang namanya perang, kalau sudah kalah, maka imam mereka tawanan, wa imam mereka terbunuh, sedangkan hartanya semua milik kaum muslimin. Iya kan? Imam mereka terbunuh, imam mereka menjadi tawanan, wa imam harta mereka semuanya di pampasan perang atau bersama-sama. Yang terbunuh, yang tidak terbunuh tawanan, hartanya semuanya milik kaum muslimin. Ini subhanallah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang sangat penyayang, maka Rasulullah SAW menyatakan, silahkan pergi. Artinya selamat nyawa mereka dan selamat mereka tidak jadi tawanan. Ini sudah kebaikan dari Rasulullah SAW. Ditambah lagi hartanya, silakan bawa yang kalian mampu bawa dengan unta kalian. Sedangkan sisanya itu yang dianggap sebagai pampasan perang. Ini rahmat, kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada mereka. Fakanat lahu khassah yadauha haitsu yasha. Dan yang demikian yang disebut dengan fai, disebut dengan fai. Perbedaannya dengan ghanimah, kalau ghanimah terjadi perang, kalau fai tidak terjadi perang. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura. Ini afa Allah dari kata fai. Ya, ini pampasan perang dalam keadaan mereka mengalah dan lari, dalam keadaan tidak terjadi perang, maka harta yang ditinggalkannya merupakan fai. Rasulullah SAW memiliki kekhususan dalam masalah itu. Bebas untuk memberikannya kepada siapa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Faqasamaha Rasulullah SAW alal muhajirin. Maka Nabi membagikannya kepada para muhajirin al-awwalin. Karena muhajirin rata-rata fuqara. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diyarihim. Bahwasanya apa yang kalian dapatkan, kata Allah, dari fai, maka lil fuqara'il muhajirin. Untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Maka dibagikan kepada mereka. Para muhajirin al-awwalin dunal ansar. Tidak diberikan kepada ansar kecuali dua orang dari kalangan ansar, yaitu orang yang fakir, yaitu Sahal ibn Hunayf dan Abu Dudanah yang namanya Sammak ibn Kharshah. Abu Dudanah adalah kunyahnya, namanya Sammak ibn Kharshah. Zakaran faqiran, dia adalah seorang laki-laki yang fakir. Fa'atahuma Rasulullah SAW, maka keduanya diberi oleh Rasulullah SAW dari pampasan perang tadi. Wa nazala fi Bani Nadhir suratul Hasyr bi asriha. Pada kejadian ini turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr secara lengkap semuanya. Dari awal surat sampai akhir surat semuanya mengenai kejadian pengusiran Bani Nadhir. Wa ma sallatahum alaihim, apa yang terjadi pada mereka, yadhkur fiha ma asabahumullah. Allah sebutkan di dalamnya apa-apa yang Allah timpakan kepada mereka kaum Yahudi min niqmatihi, dari adab Allah pada mereka. Wa ma sallata alaihim bihi Rasulullah sallam, dan apa yang terjadi yang Allah jadikan Rasulullah sallam menguasai mereka dan mengalahkan mereka. Wa ma amila bihi fihim, dan apa yang Rasulullah perlakukan terhadap mereka, semuanya disebutkan dalam surat Al-Hasyr. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Kata Allah, dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab
min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah-rumah mereka. Allah lah yang mengusir mereka dari rumah-rumah mereka li awalil hasr, di awal pertama pengusiran tersebut. Ma dhanantum an yakhruju, kalian tidak menduga kalau mereka akan keluar, kata Allah. Ma dhanantum an yakhruju, kalian tidak menduga kalau mereka akan keluar, dan mereka pun menduga annahum mani'atuhum husunuhum, bahwasanya mereka bisa terlindung dengan benteng-benteng mereka. Baik, bentengmu kokoh, Masya Allah. Kuat berapa lama sembunyi dalam benteng? Kuat berapa lama dan seberapa persediaan makan kalian di dalam benteng, kan begitu? Sehingga Rasulullah SAW menyuruh tebang pohon-pohon kurma ini, selesai. Itu makanan pokok mereka. Baik, ketika ditebang pohon-pohon tersebut mereka sudah gelisah. Berarti kita hidup hanya sehari 2 hari. Setelah itu kelaparan. Maka langsung mereka ngalah. Kalau gitu kami pergi saja. Jangan bunuh kami. Jangan aniaya kami. Jangan bantai kami. Kami pergi saja. Kami akan membawa secukup unta saja. Kata Rasulullah SAW. Silahkan. Ini betul-betul tidak diduga. Mereka ternyata minta sendiri untuk keluar. Wa dhannu, yang tadinya dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, yang tadinya mereka menduga bahwa mereka akan terhalang dan terlindungi dengan benteng-benteng mereka, husunuhum, dari Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka ternyata Allah timpakan pada mereka dari sisi yang mereka tidak duga-duga, dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b, maka Allah timpakan kepada hati-hati mereka rasa takut. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, akhirnya mereka merusak rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan kaum muslimin. Wa dzalika lihadmihim buyutahum min nujufin atau nujufi abwabihim ihtamaluha, yaitu ketika mereka menghancurkan rumah-rumah mereka hanya karena nujuf, yakni jaf, hanya karena kayu-kayu yang mereka butuhkan, yakni kusen-kusen pintu mereka. Ihtamaluha, karena ingin dibawa oleh mereka. Maka Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pemandangan, yang memiliki pandangan. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya, kalau saja Allah tidak takdirkan atas mereka pengusiran, Allah pun akan mengadab mereka di dunia. Perhatikan ayat ini. Kalaupun Allah tidak takdirkan pada mereka pengusiran ini, mereka tetap diadab. Wa kana lahum minallahi niqmah, pengusiran merupakan adab dari Allah, niqmah. Sedangkan kalaupun tidak ditakdirkan mereka terusir, la'adzabahum fid dunya, Allah akan adab mereka di dunia. Dengan apa? Bisayf, dengan pedang-pedang kaum muslimin. Dengan pedang-pedang kaum muslimin, sebagaimana apa yang terjadi pada musyrikin Arab dalam perang Badr. Bantai mereka, terbunuh mereka dengan tangan-tangan kaum muslimin. Maka kalaupun kalian tidak terusir, niscaya akan diadab dalam bentuk lain, akan diperangi oleh kaum muslimin, dan kalian akan diadab dengan pedang-pedang kaum muslimin. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan itu baru dunia, baru adzabud dunia. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di akhirat azab api neraka. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah. Adapun kata Allah, apa yang kalian tebang dari pokok-pokok pohon korma atau yang kalian biarkan berdiri tegak pada pokoknya. Al-linah maknanya adalah ma khalafal ajwah minan nakhl. Fa bi'idznillah, semuanya itu dengan izin Allah. Apa yang kalian tebang, apa yang kalian biarkan, semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu strategi perang. Bukan kerusakan di muka bumi. Ai fa bi amrillahi quti'at, yakni dengan perintah Allah ditebangnya pohon-pohon itu. Lam yakun fasadan, bukan kerusakan dan bukan pula pengerusakan. Walakin kana nikmatan minallah, tetapi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab tangan-tangan kaum muslimin.
waliyukhziyal fasiqin, dan untuk merendahkan, menghinakan orang-orang fasik. Yani yang dimaksud Bani Nadir tersebut. Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum, sedangkan apa yang Allah berikan kepada rasulnya dari mereka. Ini kalimat afa, yani apa yang Allah berikan dari fai. Fai, pampasan perang. Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum, yani min Bani Nadir. Apa yang Allah berikan fai, pampasan perang kepada rasulnya dari mereka, yani dari Bani Nadir. Fama awjabtum alaihi min khairin wala rikabin, walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Ada yang terlewat ayatnya. Ada yang tidak disebut? Tidak. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Ini yang tidak disebut dalam kitab kita. Ya. Mau apa yang Allah berikan sebagai fai kepada rasulnya dari penduduk desa itu adalah untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang ibnu sabi dalam perjalanan. Kaila illa yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Agar jangan beredarnya harta itu hanya pada orang kaya kalian saja. Apa yang Allah datangkan, apa yang datang oleh Rasulullah SAW untuk kalian, ambillah. Dan apa yang dihalangi, apa yang dilarang oleh Rasul kalian, maka berhentilah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya rinciannya. Lil fuqara al muhajirin. Dan kemudian walladzina tabawwa'ud dar. Nah, kembali kepada kita. Sampai pada ayat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha. Fama awjaftum 'alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu 'ala man yasha. Kalian tidak mengerahkan pasukan berkuda kalian, tidak pula kendaraan-kendaraan kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan rasulnya atas siapapun yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Ini Allah Subhanahu wa taala yamunnu alaihim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Allah memberikan kepada mereka kenikmatannya. Kalian tidak berupaya, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi apa-apa, enggak mengerahkan, tetapi mereka lari sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa takut di hati-hati mereka. Ma afa Allah ala rasulin min ahli al-qura falillahi wal rasul ila akhirih. Ma yujib alaihi al-muslimun bil khayl wal rikab wa futiha bil harbi unwatan falillahi wal rasul. Maka semua yang kalian ambil dengan peperangan, dengan jihad, dengan pasukan berkuda kalian, dengan kendaraan kalian, semuanya apakah dengan unwatan, unwatan itu dengan perang, dengan terjadi kekerasan, adalah juga untuk Allah dan Rasulnya. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya. Wa dzil qurba, dan juga kerabat dekat dan anak yatim dan seterusnya. Kaila yakuna dunatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Yaqulu hadza qismun akhar fima usiba bil harb. Yang kedua ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dikatakan fama aujaftum, kalian tidak mengerahkan. Ini tidak perang. Yang kedua adalah yang jenis kedua, yaitu apa yang Allah berikan kepada kalian dengan peperangan. Juga Allah sebutkan untuk kerabat dekat, untuk yatama dan seterusnya. Berarti afai atau pampasan perang ada dua macam. Ada yang dengan perang, ada yang tidak dengan perang. Yang dengan perang biasa disebut ghanimah, sedangkan yang tidak dengan perang seringkali disebut dengan fai. Tetapi gambarannya adalah seperti apa yang terjadi pada Bani Nadir. Itu fai namanya.
Dan itu mendapatkan kekhususan Rasulullah SAW untuk membagikannya sekehendak beliau. Kenapa? Karena kaum muslimin dalam keadaan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau perang, maka masing-masing yang ikut berperang mendapatkan saham-sahamnya. Saham itu bagian, mendapatkan bagian-bagiannya. Bagi yang berjalan kaki mendapatkan sahmun, sedangkan bagi yang berkuda mendapatkan lebih dari satu saham. Lebih dari satu bagian. Ada yang 2 bagian, ada yang 3 bagian. Nah, tetapi ketika fai tanpa terjadi peperangan, begitu didatangi mereka lari, meninggalkan harta mereka dan rumah mereka, maka itu namanya fai. Maka dibagikan sekehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebatas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi. Wallahu taala a'lam. Maka bukan fai kalau dalam keadaan aman. Ada beberapa ahlul bid'ah yang mengatasnamakan fai. Semua harta milik orang kafir, walaupun tidak perang. Masuk ke mall, ini maunya orang kafir. Nyolong, nyuri. Kamu kok mencuri? Kamu kan orang yang beragama, ngaji. Ini fake katanya. Na'udzubillah. Ajaran siapa kalau itu fake? Ngajinya sama siapa kamu? Ulama mana yang menyatakan kalau itu adalah fake? Setiap harta milik orang kafir bebas kita ambil. Tidak ada ajaran seperti itu. Yang dimaksud fai adalah seperti kejadian Banu Nadir. Ketika kaum muslimin akan menyerang mereka, mereka lari. Tidak terjadi peperangan. Maka semua yang ditinggalkannya adalah fai. Barakallahu fikum. Dan itu tetap pada kejadian harb. Tetap keadaan perang, bukan keadaan aman. Bukan keadaan aman. Dan tetap orang kafirnya kafir yang harbi. Yang diperangi. Bukan kafir-kafir zimmi, kafir mu'ahad. Atau kafir yang terikat perjanjian. Bukan itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab kita. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, alam tara ilal ladina nafaqu. Tidakkah kau lihat orang-orang munafikin itu? Siapa yang dimaksud? Ya, ini grupnya Abdullah bin Ubay bin Salul dari Bani Auf ibn al-Khazraj. Alam tara ilal ladina nafaqu, kata Allah, lihatlah orang-orang munafikin itu, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabuhu wa man kana ala mithli amrihim, dan yang sejenis dengan mereka. Yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi. Apa kata munafikin? Kama talil ladina min qablihim daqu wabala amrihim walahum adabun alim. Kama talil syaitan id qala lil insani kfur. Seperti syaitan yang berkata kepada manusia kufurlah, tapi setelah kufur qala inni bari'un minkum. Itu syaitan. Bani Nadir didatangi munafikin persis seperti syaitan mendatangi manusia. Jangan takut. Lawan saja. Kamu harus tetap. Kalau kalian, kami akan bela. Kalau kamu diusir, kami akan keluar bersamamu. Setelah mereka diusir, setelah mereka diperangi, inni bari'un minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Itu Banu Nadir. Na'udzubillah minan nifaq. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat nifaq. Apa yaquluna li ikhwanihim? Yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada, katanya. Allah kisahkan ucapannya. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Dan kami enggak akan taat pada siapapun dalam memerangi kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan tolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa mereka berdusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Kalau mereka diusir, orang munafik itu enggak akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu, dan kalau diperangi, la yansurunahum, enggak akan menolong mereka. Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar. Kalaupun mereka mau menolong, niscaya mereka akan lari, memalingkan bokong-bokong mereka. Tsumma la yunsarun, kemudian mereka tidak ditolong. Tidak ditolong. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Karena bagi Yahudi, kalian lebih menakutkan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yahud lebih takut pada kaum muslimin daripada kepada Allah SWT. Mereka menentang Allah tidak takut. Mereka mengejek Allah tidak takut. Mereka menyatakan tangan Allah terbelenggu tidak takut. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur tidak takut. Tapi giliran menghadapi muslimin mereka takut. Ini kata Allah, la antum asyaddu rahbatan fi qulubihim min Allah. Kalian itu lebih ditakuti oleh mereka daripada Allah. Ini mereka lebih takutnya kepada kaum muslimin daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khonibina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah katakan bahwa mereka kamatsalil ladzina min qablihim, persis seperti orang-orang yang terdahulu yang sudah dzaqu wabala amrihim, yang sudah merasakan akibat jelek, bencana akibat perbuatan mereka sendiri. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa orang-orang yang sebelum mereka yang pernah mengalami juga? Yahudi Bani Qainuqa yang mengganggu seorang muslimah, yang mengikat jilbabnya sehingga ketika bangun terbuka auratnya. Ini sudah terjadi pada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang sebelum mereka. Mereka sudah mendapatkan balasannya, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kisah Allah katakan kamatsali syaitan id qala lil insani kfur. Mereka itu seperti iblis, seperti syaitan ketika berkata pada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, ketika sudah kafir, qala inni bari'un mink. Maka syaitan tadi berkata, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Maka akibat dari perbuatan mereka, kedua-duanya di dalam neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Dan itu balasan untuk orang-orang yang zalim. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Lebih lengkapnya kalian baca surat Al-Hasyr dari awal sampai akhirnya. Itu adalah kisah tentang pengusiran Bani Nadir, kisah tentang munafikin, dan kisah tentang apa yang Allah timpakan pada mereka dan apa yang Rasulullah SAW putuskan pada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.